Tidak boleh negara manapun mendikte, dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan lagi ini digugat lagi, nggak apa-apa. Suruh gugati terus. Jokowi mulai melangkah keras untuk menghadapi ancaman pada negara kita. Pemerintah Indonesia sedang bersengketa hukum dagang dengan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Hal ini imbas kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor mineral mentah, utamanya adalah biji nikel. Sekarang kejadiannya juga berulang lagi, di mana Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa berlimpahnya nikel di bumi Indonesia, terutama di Sulawesi dan di Maluku Utara, di Papua, yang merupakan komoditas yang baik untuk masa depan. Indonesia mewajibkan perusahaan nikel di dalam negeri untuk mengembangkan hilirisasi dan melakukan ekspor dari hasil hilirisasi tersebut. Nah, karena kebijakan tersebut, dunia kelimpungan lantaran tidak mendapatkan biji nikel lagi dari Indonesia. Jadi negara-negara yang mencoba untuk memasalahkan ekspor nikel ini, latar belakangnya sebenarnya ingin menguasai sumber daya alam kita demi kemakmuran mereka. Tetapi mereka melupakan bahwa Pak Jokowi juga menyampaikan, mari kita membangun dunia, ekonomi dunia dengan semangat kerjasama. Oleh karena itu, Indonesia dipersoalkan hukum dagang di WTO oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Dari hal ini pun terungkap, ternyata yang menggugat Indonesia ke WTO adalah mantan penjajah. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan lagi ini digugat lagi, nggak apa-apa. Suruh gugati terus. Namun, gugatan Uni Eropa soal nikel ke WTO tak membuat gentar Presiden Jokowi. Hal itu justru membuat Jokowi malah semakin keras melawan dengan akan menyetopkan ekspor bauksit pada Juni 2023. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Menurut Joko, anggota Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke WTO merupakan negara-negara yang pernah menjajah di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Jokowi secara tegas menyatakan tidak gentar atas pengajuan gugatan di WTO. Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. Terbukti Presiden Jokowi resmi mengumumkan adanya pelarangan ekspor mineral mentah berupa biji bauksit pada Juni 2023. Sejatinya pelarangan ekspor biji bauksit itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Seperti yang diketahui, Indonesia kalah gugatan di WTO oleh Uni Eropa. Hasil putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS 592 sudah keluar. Isinya memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kebijakan pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasikan dalam pasal 11.2a dan 20D GATT 1994. Kita dibawa ke WTO, baru 2 bulan yang lalu kita kalah. Tapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah, itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo benar-benar serius akan melawan kekalahan gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO atas pelarangan ekspor biji nikel ke luar negeri. Presiden Jokowi mengatakan tak takut untuk melakukan banding atas kekalahan gugatan di WTO itu. Untuk melawan kekalahan gugatan Uni Eropa di WTO, Presiden Jokowi telah menunjuk perempuan yakni Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, untuk tidak takut mengajukan banding
Tapi saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri, jangan mundur. Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi sejak 3 tahun lalu sudah melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Kalau banding nanti kalah, saya nggak tahu. Ada upaya apa lagi yang bisa kita lakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar. Sehingga kalau kita ekspornya, kirimnya hanya bahan mentah, sampai kiamat kita akan menjadi negara berkembang. Kegiatan larangan ekspor itu dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Dengan pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi bilang bahwa Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan dari... Ini baru nikel, boksit kemarin sudah kita umumkan di bulan Desember, stop juga mulai Juni 2023 dan akan kita industrialisasikan, kita hilirisasikan di dalam negeri. Saya nggak tahu lompatannya, perkiraan kita nanti dari kurang lebih 20 menjadi kurang lebih 60 sampai 70 triliun. Dari yang sebelumnya hanya berkisar 17 triliun menjadi 360-an triliun pada tahun-tahun 2021. Tidak boleh negara manapun mendikte dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita. Presiden Jokowi mengesahkan dalam kesempatannya di konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN, ia sempat menyampaikan bahwa kemitraan perdagangan harusnya memiliki nilai kesetaraan dan tidak boleh ada pemaksaan oleh negara manapun. Kenapa ini terus saya ulang-ulang? Karena saya ingin Presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara.